Sebelum Columbus menemukan benua Amerika, sebelum kapal-kapal Eropa mengarungi Samudra Atlantik, di sini, di Nusantara, nenek moyang kita sudah menguasai lautan, membangun armada, dan menjelajah samudra. Tapi kenapa ya? Sejarah itu nyaris menghilang dari buku-buku pelajaran yang pernah kita temui. Dan lebih dari itu, ada misteri-misteri besar dalam sejarah maritim Indonesia atau Nusantara yang hingga kini masih belum terpecahkan. Sebenarnya siapa sih bangsa pelaut di Nusantara ini? Dan kemana perginya ya semua kejayaan yang pernah ada? Itu tadi, sebenarnya siapa nenek moyang kita? Indonesia, negeri kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan 2/3 wilayahnya adalah lautan. Tapi anehnya, saat ini kita lebih dikenal sebagai bangsa daratan, bukan lagi bangsa pelaut. Padahal guys, dalam catatan sejarah dunia, Nusantara pernah punya kerajaan-kerajaan maritim yang menggetarkan dunia. Seperti Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, dan kerajaan yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Majapahit, yang disebut memiliki armada laut yang mampu mengirim 200 hingga 300 kapal dalam ekspedisi guys. Namun, jauh sebelum itu, pelaut Austronesia dari Nusantara sudah menyeberangi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, bahkan diduga mencapai Madagaskar. Sejarah maritim Nusantara adalah kisah tentang kejayaan, keterhubungan antar bangsa, dan sayangnya juga begitu banyak kisah tentang pengkhianatan, penjajahan, dan kehilangan identitas. Guys, kita adalah bangsa maritim. Kalau kita ahli dalam renang, bertahan hidup di berbagai pulau, itu adalah berkah yang luar biasa untuk kita semua. Namun sejarah ini tidaklah mulus. Ada banyak fakta yang hilang, naskah yang musnah, pelabuhan-pelabuhan kuno yang ditelan ombak, bahkan budaya maritim yang perlahan terkikis. Catatan yang tersisa sebagai sejarah kita adalah 134 pelabuhan kuno yang diduga ada di pesisir Nusantara. Hanya 18% yang masih terlacak jejaknya dengan jelas. Begitu banyak catatan sejarah, prasasti, dan jejak perjalanan asing tentang pelaut Nusantara masih tersebar dan belum diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Adapun sebuah studi genetika pada penduduk Madagaskar menunjukkan bahwa leluhur mereka berasal dari Kalimantan Selatan sekitar 1200 tahun yang lalu, membuktikan kemampuan maritim leluhur kita menyeberangi lebih dari 7.000 km lautan terbuka. Tapi guys, fakta ini jarang sekali dibahas di media yang populer. Sungguh disayangkan bukan? Semua kehebatan nenek moyang kita tidak terdokumentasikan dengan baik. Padahal menurut generasi kita saat ini, belajar sejarah dan belajar dari mereka semua itu sangatlah penting. Sampai saat ini, misteri-misteri yang belum terjawab masih banyak guys. Banyak narasi mengatakan bahwa Majapahit pernah meluncurkan ekspedisi besar hingga ke Filipina dan Thailand. Tapi, apakah ada bukti kebenarannya tentang semua itu? Apakah benar kapal Nusantara pernah mencapai pesisir Afrika sebelum bangsa Eropa melakukannya? Sebenarnya, kemana sih perginya tradisi berlayar kapal-kapal agung seperti yang dilakukan nenek moyang Austronesia? Guys, kalian tahu nggak kenapa sih sejarah kita tidak pernah terdokumentasikan dengan baik? Mungkin karena penjajahan memutus tradisi maritim kita. Kemudian pembangunan nasional pasca kemerdekaan lebih menitik beratkan kepada daratan, serta budaya bahari kita tergeser menjadi hanya sekedar cerita rakyat. Seolah-olah semua yang diceritakan oleh kakek buyut kita, semua yang ditunjukkan di televisi tentang cerita Nusantara hanyalah kosong. Guys, tidak semua kisah itu kosong. Pasti ada value di dalamnya. Seperti film-film Viking dan Barbarian. Itu kan mengisahkan nenek moyang mereka semua. Tapi kita sendiri buta sebenarnya. Siapa sih nenek moyang kita? Menurut kamu, ironis gak? Bangsa yang lahir dari lautan kini asing terhadap laut sendiri. Guys, kita adalah bangsa campuran. Kita tidak perlu mengakuisisi pada sebuah pulau adalah milik suku tertentu. Aku pribumi dan kalian pendatang. Gak boleh ini dan itu di sini. Menurutku tidak gitu guys. Kita coba mundur jauh ke belakang. Jadi kenapa kita bangsa campuran? Karena Nusantara ini diduduki oleh berbagai macam gelombang migrasi dan perbauran populasi selama puluhan ribu tahun. Kelompok-kelompok seperti Melanosoid dan penutur bahasa Austronesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan keragaman genetik
dan budaya yang kita lihat saat ini di Indonesia. Tadi tentang genetik dan arkeologi terus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas asal-usul penduduk Nusantara. Jadi guys, kita adalah percampuran dari berbagai bangsa dari luar sana yang bermigrasi ke sini. Karena zaman dulu Nusantara ini belum berbentuk lautan, masih mudah diakses oleh nenek moyang kita dan tinggal di sini. Hingga secara perlahan permukaan air laut terus naik dan Nusantara membentuk gugusan pulau. Jadilah terkurung kehidupan nenek moyang kita di Nusantara. Dari situlah bisa jadi nenek moyang kita mulai beradaptasi sebagai penduduk kepulauan dan menjelajahi lautan. Dan mari kita coba ke depan. Saat Jepang dan Korea membanggakan tradisi maritimnya, saat Polinesia membangun kembali perahu tradisional mereka untuk mengarungi samudra, kita, masyarakat Nusantara, sibuk dengan jalan tol, gedung tinggi, dan melupakan bahwa laut adalah akar kehidupan kita. Setiap kali ombak berdebur di pantai kita, itu adalah suara nenek moyang yang memanggil kita. Dia mengingatkan bahwa kita adalah bangsa pelaut. Tapi guys, bukan berarti bahwa aku pribadi ingin mengkritisi atas kebijakan pemerintah yang lalu ataupun ke depan terkait pembangunan jalan tol dan pembangunan lainnya. Mungkin pemerintah fokus membangun jalan tol karena memang itu cara terbaik untuk menghubungkan Nusantara dengan cepat. Tapi di sini kita sedang berbicara sejarah. Menurutku semua ini belum terlambat. Pada video ini aku berupaya membangkitkan kembali semangat maritim Nusantara kita. Caranya gimana ya? Mungkin dengan program Poros Maritim Dunia. Program ini pernah digaungkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan sebuah visi komprehensif dan program pembangunan yang berjangka panjang untuk mentransformasikan Indonesia menjadi kekuatan maritim global yang disegani dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Upaya selanjutnya adalah penelitian dan rekonstruksi kapal kuno seperti Borobudur Ship atau kapal kuno yang dipahatkan dalam relief Candi Borobudur. Adapun festival budaya maritim seperti yang pernah diadakan di Bali, Maluku, Makassar, dan mungkin daerah lainnya. Komunitas pelaut tradisional seperti suku Bajo yang terus menjaga tradisi mereka. Dan yang paling penting adalah kita sebagai generasi muda bisa ikut serta, belajar kembali tentang sejarah maritim kita, mencintai laut, menjaga laut, dan berbagi cerita tentang kejayaan nenek moyang kita zaman dulu. Bukan untuk nostalgia saja, tapi untuk membangun jati diri bangsa kita. Menjadi bangsa maritim bukan hanya soal kapal dan ombak. Ini tentang jati diri kita ada di lautan. Bahwa kejayaan Nusantara dulu dibangun bukan di darat, tapi di atas gelombang samudra. Mari kita gali kembali kisah sejarah maritim Nusantara. Bukan hanya fakta, tapi juga misteri-misteri yang menunggu untuk kita ungkapkan bersama. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan laut tempat ia dilahirkan yang merupakan asal-usul kita. Itulah upayaku dalam mengingatkan siapa kita, bagaimana, dan apa yang harus kita lakukan untuk menemukan jati diri kita bersama. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, dan kita ketemu lagi di video yang lainnya tetap di channelku.